Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Mita Rahmadewi, NIM 1709621062. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Minat Kerja, Pengalaman Magang dan Soft Skill terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Prodi PAP tahun ajaran 2021 UNJ. Dengan dosen pembimbing 1 Ibu Dewi Nurmalasari SPDMM dan dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Ahmad Fauzi SPD MAK. Pertama bab 1 ada pendahuluan. Pada bagian ini terdapat latar belakang penelitian, di mana pada era Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat dari kemajuan teknologi dengan tingginya tingkat pengangguran yang tercatat sebagai yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menuntut adanya SDM yang unggul dan adaptif untuk mampu bersaing serta menghadapi disrupsi di pasar kerja. Menurut laporan PwC tahun 2022, sebanyak 77% CEO perusahaan multinasional menyatakan kesulitan dalam merekrut tenaga kerja yang memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan. Sementara itu, data BPS per Agustus 2024 mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang dengan tingkat TPT lulusan diploma 4,83 dan sarjana 5,25%. Kondisi ini diperparah oleh adanya ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch di dunia kerja. Selanjutnya, menurut redaksi Kabar Bursa 2025, melaporkan bahwa sebanyak 53,33% pekerja mengalami vertical mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara jenjang pendidikan dan posisi pekerjaan. Sedangkan 60,52% lainnya mengalami horizontal mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara bidang pendidikan dan pekerjaan yang dijalani. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Nah, hasil pra-penelitian terhadap 30 mahasiswa pada prodi PAP, sebanyak 43,3% responden menyatakan belum siap memasuki dunia kerja karena masih kurang memiliki kemampuan. Adapun faktor utama yang dianggap mempengaruhi rendahnya kesiapan kerja ada tiga. Yang pertama, minat kerja sebesar 88,35%, kedua, pengalaman magang 83,3%, dan yang ketiga, soft skill 83,3%, di mana minat kerja sendiri merupakan motivasi internal yang mendorong seseorang untuk bekerja dan berkembang. Lalu, studi yang dilakukan oleh Fontinesa menunjukkan bahwa hanya 47,84% mahasiswa memiliki keinginan kuat untuk memasuki dunia kerja. Nah, pengalaman sendiri memberikan mahasiswa kesempatan untuk mendapatkan pengalaman magang yang nyata dan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Program MSIB yang digagas oleh Kemendikbudristek menunjukkan peningkatan signifikan dengan jumlah peserta yang meningkat hingga 40% dari setiap batch. Untuk soft skill juga menjadi kunci penting dalam kesiapan kerja terutama di era kerja yang dinamis, di mana menurut World Economic Forum 2025, 60% pekerjaan masa depan akan lebih tergantung pada soft skill dibandingkan dengan keterampilan teknis. Nah, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa minat kerja, pengalaman magang, dan soft skill berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. Penelitian ini dilakukan oleh beberapa ahli yang tentunya didapatkan hasil yang positif bahwa minat kerja, pengalaman magang, dan soft skill berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Namun tentunya tidak semua penelitian mendukung hasil tersebut. Ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa baik minat kerja, pengalaman magang maupun soft skill tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa, di mana perbedaan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan atau research gap. Beberapa studi menunjukkan adanya pengaruh signifikan, sementara yang lain tidak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris terbaru mengenai pengaruh minat kerja, pengalaman magang, dan soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa, khususnya pada mahasiswa PAP UNJ Angkatan 2021.
Nah, untuk pertanyaan penelitian ada 4. Yang pertama, apakah minat kerja berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa? Yang kedua, apakah pengalaman magang berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa? Yang ketiga, apakah soft skill berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa? Yang keempat, apakah minat kerja, pengalaman magang, dan soft skill berpengaruh secara simultan terhadap kesiapan kerja? Untuk tujuan penelitian, ada 4 juga. Yang pertama, mengetahui pengaruh minat kerja terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Kedua, mengetahui pengaruh pengalaman magang terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Ketiga, mengetahui pengaruh soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh minat kerja, pengalaman magang, dan soft skill terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Nah, untuk manfaat penelitian itu ada 2, manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis penelitian ini untuk memperkuat teori tentang kesiapan kerja yang menyatakan bahwa minat kerja, pengalaman magang, dan soft skill adalah prediktor utama dalam pembentukan kesiapan karir mahasiswa. Untuk manfaat praktis bagi mahasiswa, memberikan pemahaman bahwa minat kerja, pengalaman magang, dan soft skill sangat menentukan kesiapan kerja mereka. Bagi program studi, sebagai acuan dalam merancang program pembinaan karir, pelatihan komunikasi, serta pelatihan kesiapan kerja siswa. Untuk peneliti selanjutnya dapat memberikan referensi empiris mengenai hubungan antara minat kerja, pengalaman magang, soft skill, dan kesiapan kerja. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa definisi dari kesiapan kerja itu disampaikan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Setiarani et al., menurut Sama dan Sefti Nindias, dan menurut Aski dan Mulyana. Di mana dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kesiapan kerja merupakan kondisi fisik ataupun mental seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman ataupun kesiapan-kesiapan dirinya untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya ada indikator kesiapan kerja, terbagi menjadi 4 indikator utama yang definisinya disampaikan oleh beberapa ahli yang berbeda. Indikator pertama ada beradaptasi, kemudian ada berpikir kritis, ada kemampuan, dan ada tanggung jawab. Nah, untuk teori pendukung dari minat kerja di sini disampaikan oleh beberapa ahli yang berbeda, yang jika disimpulkan bahwa minat kerja itu merupakan ketertarikan seseorang yang bisa memberikan motivasi terhadap orang tersebut untuk berlaku lebih baik lagi untuk mencapai tujuan bersama guna memasuki karir ataupun tujuan kerja yang mereka inginkan. Nah, untuk indikator minat kerja juga ada indikator 4 yang paling utama seperti itu yang dijelaskan definisinya oleh beberapa ahli. Yang pertama ada indikator konsentrasi, ketertarikan, motivasi internal, dan kesadaran diri. Lalu untuk tinjauan pustaka atau teori pendukung dari pengalaman magang dijelaskan juga oleh beberapa ahli yang jika diambil kesimpulan bahwa pengalaman magang itu merupakan pengalaman praktis yang diterima oleh mahasiswa di luar kampus dengan tujuan untuk melatih para mahasiswa untuk bekerja dan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Nah, indikator dari pengalaman magang itu ada 4 indikator utama yang tentunya disampaikan definisinya oleh beberapa ahli. Yang pertama ada pengembangan SDM, kompetensi kerja, pemantapan hasil belajar, dan pembentukan sikap. Lalu yang terakhir ada teori pendukung dari soft skill yang disampaikan oleh beberapa ahli juga, yang jika kita simpulkan bahwa soft skill ada kemampuan non-teknis yang dimiliki oleh seseorang untuk mempersiapkan diri mereka guna bersaing di dunia kerja. Nah, untuk indikatornya juga ada 4 indikator utama yang disampaikan definisinya oleh beberapa ahli. Pertama ada komunikasi, kecerdasan emosional, integritas, dan kolaborasi. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu yang menjelaskan pengaruh dari masing-masing variabel ataupun pengaruh dari variabel secara bersama-sama terhadap Y. Untuk pengaruh dari X1 terhadap Y, itu menyatakan bahwa minat kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Itu disampaikan oleh beberapa ahli yang berbeda.
Lalu untuk pengaruh dari X2 terhadap Y, menyatakan bahwa pengalaman magang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja, disampaikan juga oleh beberapa ahli yang berbeda. Lalu untuk pengaruh X3 terhadap Y, menyatakan bahwa soft skill berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja, disampaikan oleh beberapa ahli yang berbeda juga. Dan untuk pengaruh dari X1, X2, dan X3 terhadap Y, itu menyatakan bahwa minat kerja, pengalaman magang, dan soft skill secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja, disampaikan juga oleh beberapa ahli yang berbeda dengan hasil dari analisis ataupun penelitian yang berbeda pula. Nah, di sini ada 4 hipotesis yang dikembangkan. Yang pertama, minat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Kedua, pengalaman magang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Ketiga, soft skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Keempat, minat kerja, pengalaman magang, dan soft skill secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Nah, di sini ada kerangka konseptual yang bisa diperhatikan pada gambar tersebut untuk merancang penelitian ini seperti itu. Bab 3, metode penelitian. Nah, yang keempat, selanjutnya ada waktu penelitian, di mana penelitian ini dijadwalkan berlangsung dari bulan April hingga Juni 2025, yang kurang lebih terhitung selama 3 bulan. Waktu tersebut dipilih untuk menghimpun dan menganalisis data sehingga peneliti dapat memperoleh hasil yang terbaik. Tempat penelitian sendiri dilakukan di Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, dan penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen, seperti itu. Nah, di sini ada populasi. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa yang terdaftar di program studi pendidikan administrasi perkantoran yang sudah menyelesaikan berbagai kegiatan termasuk magang dan pengembangan soft skill serta bersiap-siap untuk memasuki dunia kerja sebesar 367 mahasiswa. Nah, sampelnya sendiri dihitung menggunakan rumus Krejci dan Morgan 1970, di mana berdasarkan tabel dari rumus tersebut menunjukkan bahwa 182 responden adalah ukuran sampel optimal untuk populasi sebesar 367. Nah, di sini selanjutnya akan ada penjelasan dari masing-masing variabel terkait dengan definisi konseptual dan definisi operasional. Untuk kesiapan kerja sendiri, definisi konseptualnya adalah kondisi menyeluruh yang mencerminkan keseimbangan antara fisik, mental, emosional, dan pengalaman pribadi seseorang yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan cara yang optimal dan bertanggung jawab. Untuk definisi operasional kesiapan kerja adalah kondisi seseorang yang mencakup keterampilan, dorongan sikap, dan pengetahuan yang diperlukan untuk memasuki dan menyesuaikan diri di tempat kerja secara mandiri dan bertanggung jawab. Adapun indikatornya yaitu ada beradaptasi, berpikir kritis, kemampuan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, untuk definisi konseptual minat kerja adalah kondisi psikologis yang mempresentasikan dorongan, fokus, dan kecenderungan seseorang untuk memilih dan mendedikasikan diri pada karir yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk definisi operasional minat kerja adalah tingkat keterlibatan dan ketertarikan seseorang terhadap pekerjaan yang ditunjukkan dengan perhatiannya terhadap detail ataupun kemauan untuk bertanya dan kenikmatannya terhadap pekerjaannya. Indikatornya itu ada konsentrasi, ketertarikan, motivasi internal, dan kesadaran diri. Nah, untuk definisi konseptual pengalaman magang, sebuah jenis pembelajaran berbasis pengalaman yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam lingkungan kerja yang nyata, sedangkan definisi operasionalnya adalah proses pembelajaran berbasis pengalaman untuk membangun kemampuan dalam menghadapi kesulitan di tempat kerja. Indikatornya ada pengembangan SDM, kompetensi kerja, pemantapan hasil belajar, dan pembentukan sikap. Yang terakhir ada definisi konseptual soft skill. Adalah kecakapan non-teknis yang mencakup sifat-sifat sosial, emosional, dan kepribadian yang membantu orang untuk terlibat, menyesuaikan diri, dan bertindak secara tepat dalam konteks sosial dan profesional. Untuk definisi operasional soft skill adalah bakat non-teknis yang membantu orang berhasil dalam konteks sosial dan profesional. Indikatornya ada komunikasi, kecerdasan emosional, integritas, dan kolaborasi.
Nah, untuk teknik pengumpulan data di sini menggunakan metode kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur tingkat persepsi mahasiswa terhadap setiap aspek dengan teknik analisis data menggunakan software IBM SPSS versi 30 dan ada beberapa pengujian yang akan dilakukan. Yang pertama ada uji instrumen, validitas dan reliabilitas, uji persyaratan analisis, uji normalitas dan linearitas, uji asumsi klasik, ada uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas, analisis persamaan regresi linear berganda, ada uji hipotesis, uji T dan uji F, dan yang terakhir ada uji koefisiensi determinasi atau R2. Bab 4 ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada deskriptif statistik dari masing-masing variabel. Yang pertama, variabel kesiapan kerja atau Y dengan jumlah responden dari setiap variabel nantinya adalah 182. Untuk kesiapan kerja, skor minimumnya 26, maksimumnya 50, rata-ratanya 40,21, yang berarti kesiapan kerja berada pada kisaran tinggi. Untuk penyebaran nilainya signifikan pada standar deviasi 6,04. Untuk variabel minat kerja, skor minimum 25 hingga maksimum 50, nilai rata-ratanya 40,01 yang menunjukkan bahwa minat kerja berada pada kisaran yang tinggi. Penyebaran nilai yang signifikan pada standar deviasi 5,98. Untuk variabel pengalaman magang, untuk skornya itu berkisar minimum 13 hingga maksimum 50. Rata-ratanya 40,68 yang berarti berada pada kisaran tinggi. Dengan penyebaran nilai yang signifikan sebesar standar deviasi 6,82. Dan untuk variabel soft skill itu skornya berada pada minimum 24 dan maksimum 50. Untuk rata-rata 40,02 menunjukkan soft skill berada pada kisaran yang tinggi dengan persebaran nilai yang signifikan dengan standar deviasi sebesar 6,77. Nah, untuk hasil dari uji validitas di mana masing-masing variabel itu terdapat 10 pernyataan, di mana dari keempat variabel itu keempat-empatnya dinyatakan lulus dari uji validitas. Di mana untuk kesiapan kerja 10 pernyataan, lalu minat kerja 10 pernyataan, dan untuk pengalaman magang 10 pernyataan, dan variabel soft skill juga 10 pernyataan. Tingkat validitas tersebut dilihat dari nilai R hitung yang lebih besar dari R table, di mana dengan responden sebesar 182, R table-nya adalah 0,148. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa sejumlah 40 pertanyaan atau 40 pernyataan untuk semua variabel itu dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas, di sini menggunakan standar reliabilitas 0,60, di mana dikatakan reliabilitas apabila Cronbach alpanya lebih besar dari 0,60. Bisa dilihat dari masing-masing variabel yang Cronbach alpanya sudah memenuhi atau bahkan lebih dari standar reliabilitas yang lebih dari 0,60. Dengan jumlah item dari masing-masing variabel, itu ada 10 pernyataan dan kategori reliabilitasnya adalah sangat reliable. Selanjutnya ada uji normalitas, di mana berdasarkan dari tabel tersebut, data hasil output perhitungan menyatakan bahwa semua variabel penelitian ini baik X1, X2, X3, dan Y itu terdistribusi dengan normal. Mendukung pernyataan itu dibuktikan dengan nilai signifikansi pada Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,095 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga berdasarkan perhitungan dapat dikatakan bahwa data dalam model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Nah, untuk uji linearitas dari masing-masing variabel terhadap Y, yang pertama uji linearitas X1 terhadap Y. Nilai signifikansi minat kerja X1 dan kesiapan kerja Y adalah kurang dari 0,05, yaitu kurang dari 0,001. Begitupun untuk hasil signifikansi dari variabel yang lain juga kurang dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan linear yang sangat signifikan antara minat kerja dan kesiapan kerja. Nah, berdasarkan hasil F hitungnya itu didapatkan hasil sebesar 0,872 dan F table-nya itu 4,26. Sehingga nilai F hitung lebih kecil dari F table, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh linear secara signifikan antara minat kerja dan kesiapan kerja.
Nah, selanjutnya untuk pengaruh atau hasil uji linearitas X2 terhadap Y berdasarkan hasil F hitung dan F table di mana F hitung kurang dari F table yang mana 3,605 itu kurang dari 4,26 yang berarti bahwa terdapat pengaruh linear secara signifikan antara pengalaman magang dengan kesiapan kerja. Nah, selanjutnya hasil dari uji linearitas X3 terhadap Y, di mana berdasarkan hasil F hitungnya itu 1,844 dengan F table-nya adalah 4,26, yang berarti F hitung kurang dari F table. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh linear secara signifikan antara soft skill dengan kesiapan kerja. Nah, di sini ada hasil dari uji multikolinearitas. Nilai tolerance untuk pengalaman magang 0,281, untuk soft skill 0,252, dan untuk minat kerja 0,219, yang berarti lebih besar dari 0,10. Dan untuk nilai VIP-nya, minat kerja sebesar 4,587, pengalaman magang sebesar 3,971, dan soft skill sebesar 4,556, yang berarti kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak menjadi atau tidak terjadi multikolinearitas yang dapat mengganggu kestabilan model regresi karena tidak memiliki hubungan linear yang kuat satu sama lain. Nah, selanjutnya ada hasil dari uji heteroskedastisitas berdasarkan nilai signifikansi minat kerja X1 sebesar 0,094, untuk pengalaman magang 0,156, untuk soft skill 0,438. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas karena semua nilai signifikansinya lebih tinggi dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Nah, di sini ada hasil dari uji regresi linear berganda, di mana untuk konstanta sebesar 3,715, bahwa jika X1, X2, dan X3 adalah 0, maka Y diprediksi sebesar 3,715, tingkat kesiapan kerja dasar tanpa pengaruh variabel bebas. Selanjutnya ada koefisien minat kerja X1 sama dengan 0,467, di mana setiap peningkatan 1 poin minat kerja meningkat kesiapan kerja sebesar 0,465. Pengaruhnya cukup positif dan cukup besar. Selanjutnya ada koefisien pengalaman magang X2 sama dengan 0,067. Peningkatan pengalaman magang 1 poin meningkatkan kesiapan kerja sebesar 0,067. Pengaruhnya positif namun cukup kecil. Dan selanjutnya ada koefisien soft skill X3 sama dengan 0,377, di mana setiap peningkatan 1 poin soft skill meningkatkan kesiapan kerja sebesar 0,377. Pengaruhnya positif dan signifikan. Nah, selanjutnya untuk hasil dari uji T, berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa baik minat kerja, pengalaman magang, dan soft skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Sedangkan untuk hasil uji F sendiri diperoleh nilai F table sebesar 2,66, sehingga F hitung sebesar 313,457 lebih besar dari F table yang sebesar 2,66, yang berarti bahwa minat kerja, pengalaman magang, dan soft skill secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. Nah, selanjutnya ada uji koefisiensi determinasi, di mana berdasarkan dari tabel summary tersebut, hasil uji koefisiensi determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi R square sebesar 0,841, yang berarti bahwa 84,1% variabel dependen yaitu kesiapan kerja Y dapat dijelaskan oleh 3 variabel independen yaitu minat kerja X1, pengalaman magang X2, dan soft skill X3. Sedangkan sisanya sebesar 15,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Nah, di sini ada pembahasan di mana pembahasan ini didasarkan dari hasil perhitungan data-data tersebut yang bisa menjelaskan hipotesis yang sudah dikembangkan sebelumnya. Untuk hipotesis menyatakan bahwa minat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja itu diterima, dan hasil ini sejalan dengan temuan-temuan penelitian terdahulu yang menyatakan hal tersebut. Untuk hipotesis 2 yang menyatakan bahwa pengalaman magang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja, meskipun kontribusinya relatif kecil itu diterima. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang tentunya menyatakan hal yang selaras dengan hipotesis 2. Untuk hipotesis 3, soft skill berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja, yang mana hipotesis 3 berarti diterima, dan hasil ini diperkuat oleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan hipotesis 3. Dan untuk hipotesis 4 menyatakan bahwa minat kerja, pengalaman magang dan soft skill secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Hal ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan hal tersebut, seperti itu. Sehingga dari pembahasan ini bisa kita katakan bahwa baik hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3 maupun hipotesis 4 yang sudah diajukan itu semuanya diterima berdasarkan dengan hasil olah data sebelumnya. Nah, selanjutnya bab 5 penutup. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa minat kerja X1, pengalaman magang X2, dan soft skill X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja Y. Implikasi penelitian secara teoritis memperkuat teori bahwa minat kerja, magang, dan soft skill penting untuk kesiapan kerja. Secara praktisnya, prodi perlu integrasi kurikulum berbasis karir, baik magang, pelatihan soft skill, maupun karir coaching. Untuk keterbatasan penelitian hanya dilakukan oleh satu prodi saja. Data bersifat kuantitatif dan tidak menggali pengalaman subjektif, tidak mencakup variabel eksternal lain seperti keluarga, dosen, maupun akses kerja. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan Max Method, dapat menambah variabel baru seperti dukungan sosial, kepribadian, maupun motivasi, dan bisa melakukan studi lintas prodi atau wilayah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian skripsi saya. Semoga hasil yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan apabila ada salah kata maupun salah kekurangan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.